Halo semuanya, hari ini bersyukur banget ya kita bisa kumpul lagi sama-sama teman-teman di komunitas Youth GKM Pengharapan. Kita mau angkat satu lagu pujian untuk sama-sama datang ke hadirat Tuhan, dan Tuhan sudah sambut kita. Kita mau angkat lagu, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan hati yang paling-paling bersyukur yang kita bisa berikan buat Tuhan ya. Kiranglah, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, kiranglah, oh kiranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh masuk terbangnya dengan hati, halamannya dengan pujian. Apaku hari ini harinya bersuka saja kita masuk di gerbangnya dengan hati, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya bersuka saja kita. Jakirangkanku, oh jakirangku bersuka saja. Oh jakirangkanku, oh jakirangkanku bersuka saja kita. Masuk di gerbangnya dengan hati, halamannya dengan pujian. Kataku harinya ku saja. Jakirangkanku, oh jakirangkanku ku saja. Oh jakirangkanku, oh jakirangkanku saja. Betul banget ya, hari ini kita dikumpulin lagi gitu biar kita makin sama lain dan makin tahu pasti pasti Tuhan buat setiap anak-anak. Oke, kita mau katakan lagi berapa sering sih kita datang lagi. Jakirangkanku, oh jakirangkanku berkas pada jakirangkanku, oh jakirangkanku, oh jakirangkanku berkas pada jakirangkanku. Lagi. Jakirangkanku, oh jakirangkanku, ku bersuka hati. Oh, oh, jakirangkanku, oh jakirangkanku, bersuka hati. Jakirangkanku, oh jakirangkanku, bersuka hati. Oh, oh, jakirangkanku, oh jakirangkanku, bersuka hati. Benar banget ya. Memang sukacita kita itu cuma bisa kita dapat dari kasih Tuhan. Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kita. Masih dalam konteks seberapa Tuhan mengasihi kita, kita mau angkat lagu pujian, kita mau sama-sama memaknai gimana sih kita memandang Tuhan dalam hidup kita. Gimana Tuhan sangat mengasihi kita. Kita akan angkat lagu pujian, Kaulah Segalanya. Buat teman-teman semua yang mau taruh tangan teman-teman, tangan, bahkan teman-teman mau misalnya menikmati hadirat Tuhan, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Kita bisa all out. Oke? Berapa yang masih
bersama peliharaku, hati yang baru kau beri untukku dapat dan tidak bagi kuasamu di setiap jalanku, hati haus dan lapar akan kau. Olah segala kalau kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Yang ku di dalam hidupku, kasih aku Bapa dan Raja damai bagi sini pulihkanku, hati yang baru kau beri untuk dapat bagi dan setiap jalanku, hati haus dan akan sama-sama segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang akan selama hidupku, masih katamu Bapa dan Rajaku, kasihku dan Bapa dan Rajaku, akanmu Bapa dan Raja. Jadi kita bisa memahami bahwa tujuan hidup kita ketika kita melangkah hanya Tuhan yang kita pandang. Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan kepada satu-satunya segalanya dalam hidup kita selama hidup.
dengar sharing dari Kodev, kita akan angkat satu lagu pujian. Biarlah lagu ini menjadi renungan kita semua. Sangat mengasihi, nggak akan bosan ya sebut. Jesus, beautiful Savior, beautiful majesty, risen King. All the heavens all creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, emerald of everything, exalted now. Wonderful, how beautiful is your name. Never was everything beautiful Savior, majesty. Tahu ya, seberapa Tuhan tuh udah kasih semuanya yang bisa kasih buat kita. Dia sendiri dia kasih, makanya kita nggak pernah how wonderful, how beautiful. Karena memang itu yang nama di atas segala nama. Kita memenuhi setiap lirik yang kita gak ada lagi di atas itu. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Wonderful, exalted high, wonderful,
Berkuasa di atas segala nama, yang selalu diingat oleh setiap kita. Kodef, ceritakan, sharing, sudah disiap. Suaraku cukup jelas? Aman ya? Oke. Kenapa, Fe? Kayaknya Fe mau ngomong. Oh, oke. Thank you sebelumnya buat kesempatannya yang dikasih sama Feve, terus sama Niko juga. Malam hari ini bisa sharing bareng teman-teman GKMI, Komisi Jud ya, GKMI Pengharapan. By the way, aku mau nanya dikit tadi, aku banyak nanya dari tadi nggak apa ya. Kalau GKMI sendiri ini di Jakarta ada beberapa atau gimana? Evi atau Niko? Dia ada lumayan banyak sih. Cuma banyaknya di Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Timur. Tapi lumayan banyak kalau di Jakarta nih. Thank you Niko. By the way, aku boleh izin share screen? Ci Jessica mungkin bisa kasih co-hostnya ke Kodif. Apa sambil lanjut aja. Sebelumnya aku langsung perkenalin diri aja. Waktu aku 30 menit ya dari PT. Nama aku Dave Randy dan aku baru kenal VV belum sebulan ya, sejak retret kampus ya. Jadi aku langsung nembak ayo aku mau sharing dong di kamu punya persekutuan gitu kan kalau ada kesempatan, karena ada pertanyaan yang VV tanyain, aku bilang sekalian aku jawab di situ aja deh biar teman-teman lain bisa dengar, kita sekalian diskusi gitu kan. Lalu tadi Niko bilang kalau di GKMI banyak kan daerah Jakarta Pusat. Nah, aku sendiri, aku dari GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Lalu aku gerejanya ada di Jakarta Pusat juga, di daerah Kemayoran. Kebetulan mama adalah gembala. Aku anak 2 bersaudara, aku yang kecil, ada kakakku perempuan. Papa Tuhan panggil sejak aku usia 10 tahun 2005. Gitu, jadi sekarang aku support mama di penggembalaan juga. Jadi waktu nge-PV mirip-mirip lah kita gitu. Jadi seperjuangan ya, teman seperjuangan gitu kan. Terus kemarin ketemu di retret kampus, aku melayani di sana, terus aku ambil waktu buat ngobrol sama beberapa teman-teman via Zoom gini, salah satunya PV, dan puji Tuhan hari ini bisa ketemu sama teman-teman. Aku sapa dulu, tadi mungkin belum sapa semua, ada Jessica, ada Aurel, ada Cevina, Juneta, Kencana, namanya ini sangat ciamik nih ya, kayak ada rhyme-nya, rimanya. Ada Gerard, ada Henok, Karin, Lionel, dan Nipe. Nah, yang P ini biasa misterius, cuman kalau boleh kita kenalan dan teman-teman open camp, aku lebih senang karena aku lebih suka kita sharing dan diskusi sama-sama tentang hal yang kita mau belajar ini. Nggak bisa open cam karena karena signalnya agak gimana juga nggak masalah, karena kita sama-sama tahu signal itu bukan di bawah kuasa kita. Jadi kita nggak ada hak buat ngoceh-ngoceh di situ ya, bayar saham juga kagak ya kan, cuma bayar kuota ya udahlah gitu kan. Oke, izinkan aku buat share screen teman-teman. Ya, biasa kalau misalkan namaku kan nama lengkapnya Dave Randy Repi. Nah, kalau biasa yang manggilnya Randy tuh aku tahu itu teman-teman dari TK, pokoknya dari kecil sampai SMA lah gitu. Nah, kalau dari kampus sampai sekarang
rata-rata manggilnya Dave karena nama depan. Anyway, teman-teman mau manggil apa aja aku pasti nengok juga gitu kan, karena itu nama aku gitu ya. Nah, aku istilahnya menyebut atau memposisikan profil atau diri aku sebagai life influencer karena aku orang yang aku merasa aku sangat punya definisi atau kemampuan untuk sharing sama orang tuh lebih ke one-on-one, personal gitu ya. Dan teman-teman silahkan bisa follow di IG aku, Dave Branding, double Y belakangnya, sama satu lagi Makna Gangsing. Nah, Makna Gangsing ini apa? Ini adalah perusahaan coaching company yang sedang aku rintis juga, mulai dari 2020 kemarin waktu pandemi. Mungkin aku nggak banyak bahas gimana ngerintis dan lain sebagainya, cuman silakan teman-teman bisa follow juga. Dan aku sekarang juga udah 3 bulan terakhir ini join di salah satu insurance dia agensinya ada di Bandung sebagai agent. Ini nggak usah aku bilang di mana gitu kan. Pokoknya intinya kenapa aku join di insurance ini karena aku merasa yang dikerjain ini aku butuh 2 tahun lah kurang lebih bergumul untuk akhirnya join ke dalam tempat apa atau komunitas ini aku sebutnya ya. Aku lupa taruh IG-nya itu namanya Legacy INC. Nanti teman-teman kalau buka IG ku bisa lihat juga kok ada di profilku. Aku sedang juga berjuang dalam hal istilahnya keuangan, urusan finansial dan juga keluarga muda. Karena anyway aku baru masuk ya belum 3 bulan nih nikah guys. Jadinya kemarin dia bilang VV biar bentar biar sombong dikit dikasih fotonya mana ya. Nah, gitu ya kan, kelihatan ya. Jadi saya ini nggak bohong-bohongan ya, bukan foto dibuat-buat nih foto beneran. Oke, nggak usah lama-lama. Itu yang aku perjuangkan. Waktu aku mengerjakan ini, kalau teman-teman pernah dengar namanya Ikigai konsep di Okinawa, orang Okinawa mencari yang namanya kebahagiaan. Nah, nanti teman-teman silahkan search dia di Google, namanya Ikigai. Nah, di situ mereka menemukan jadi kalau di atasnya itu ada yang namanya love. Dalam hidup kita ada sesuatu yang kita lakukan tuh dengan love. Love itu adalah gabungan passion dan mission. Jadi kita lakukan benar-benar dari hati lah saat kita melakukan sesuatu. Nah, yang di kirinya itu ada namanya skill. Nah, jadi ada keempat gabungan ini, ada love, ada skill, ada ini sebenarnya di luar apa yang mau aku sharing, cuman kayaknya boleh deh aku kasih lihat teman-teman gambarannya. Sebentar nah. Oke. Ini sudah kelihatan kah? Kelihatan ya? Nah, ini yang aku bilang. Ada love, itu gabung what you are good at. What you are good at ini adalah skill, bisa dibilang. Skill ya, kayaknya aku tahu aku ada untuk bisa share dengan orang apa yang aku punya dan apa yang dibutuhkan. Nah, paid for ini istilahnya keuangan, dalam sisi keuangan yang memang kita butuhkan. Jadi aku berjuang dalam sisi financial dan juga aku masuk di keluarga muda sekarang kan gitu kan. Jadinya aku berjuang untuk ini. Dan yang ketiga ini adalah needs. Aku melihat needs-nya sangat terlalu amat banyak gitu. Jadi aku nggak bisa lakukan ini sendiri, makanya aku ada di komunitas ini yang namanya Legacy. Dan buat info teman-teman aja itu yang aku perjuangkan, so silakan follow dan kita bisa lebih banyak ngobrol lagi mengenai ini. Nah, tapi tanpa berlama-lama lagi teman-teman, waktu aku sisa 20 menit, 10 menitan nih opening. Jadi yuk aku ajak kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang 1 sampai ke 4 ya. Oke, kalau udah dapat boleh kasih jempolnya atau reaction apa aja. Udah ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke 4. Ini aku akan sedikit cepat nih teman-teman karena aku istilahnya orang kalau ngomong tuh kasih frame atau lupa sih yang depannya D itu nih apa sih orang kalau disclaimer
disclaimer bahwa mungkin istilah yang aku gunakan ini teman-teman baru atau belum pernah dengar, karena yang aku share ini lebih dari sisi ilmu komunikasi praktikal. Nah, cuman kita baca dulu deh, yuk, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4 ini. Aku bacain ya, teman-teman. Firman Tuhan bilang gini, judul perikopnya Elia ke Gunung Horeb. Firman Tuhan bilang gini, ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, sampai sini teman-teman aku mau tanya dulu, teman-teman udah pernah tahu background cerita ini? Sampai Izebel menyuruh suruhan dan lain sebagainya. Ada yang udah pernah dengar ceritanya? Kalau udah pernah dengar boleh ngacung gitu, kasih ini apa emoticon apa kayak gitu. Yang belum pernah dengar deh, aku minta chat gitu, B gitu, B belum gitu. Yang belum. Kalau yang udah, Y gitu. Ya, udah gitu. Oke, aku anggap berarti mungkin teman-teman ada yang udah, ada yang belum, aku nggak tahu nih ya. Cuman aku saranin teman-teman baca nanti nih ayat ini. Oh, Aurel belum, thank you. Ini kayaknya lah rada ini. Ini Aurel yang di PD bukan kan? Bukan. Oke, belum. Nicholas, iya udah, oke. Thank you. Oh, Nicholas udah. Oh iya, Nicholas pasti udah lah ya. Gak mungkin saat belum tahu. Oke. Teman-teman yang belum, aku rekomen untuk teman-teman baca pasal 17-19 untuk teman-teman tahu gambaran besarnya. Cuman aku akan share dulu begini teman-teman. Jadi seorang Elia ini yang menarik, kok di ayat kedua ya, gampang gini, seorang suruhan Izebel ngancem dia untuk bunuh dia, kok sampai segitu takutnya dia. Nah, aku kasih sedikit gambaran di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-17. Ayat ke-19. Jadi Elia ini membunuh, ya kita baca dulu ya. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Nah, tadi kita udah sama-sama baca di ayat pertama bahwa dikatakan, aku ulang lagi deh. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nah, artinya gini teman-teman, Elia tuh membunuh 850 kepala manusia ya, bukan kepala kambing, pakai pedang. Dan dia lakukan sendiri. Nah, aku istilahnya pernah ngebunuh apa ya, dulu zaman SMA kodok kali, yang kita pelajaran biologi tuh, kan suruh buka perutnya untuk itu, ya, atau enggak nyamuk lah ya kan, paling enggak gitu. Ini bunuh orang 850 itu gimana capeknya, gimana rasanya gitu kan. Ini teman-teman coba gambarin dulu deh gitu kan, tapi aku juga nggak kegambar sih sebenarnya. Jadi capeknya mungkin dari secara mental, secara fisik, secara spiritual mungkin. Nah, cuman tadi ini teman-teman yang aku bilang, aku mau share dari sudut pandang komunikasi praktikal. Jadi aku sebutnya dengan fitur pikiran. Nah, ada 3 fitur pikiran teman-teman. Nah, ini lebih ke VV juga aku bilang, VV ini lumayan tolong diperhatikan karena ini sedikit jawaban dari pertanyaan VV kemarin gitu ya, apa dong yang harus aku lakukan gitu. Nah, ini VV. Jadi ada 3 fitur ini teman-teman, paling enggak teman-teman bisa catat, namanya deletions, distortions, dan generalizations. Jadi
tiga fitur ini sebenarnya ada di dalam setiap manusia, gitu ya. Nah, aku kasih beberapa contoh secara cepat. Kalau deletion itu dalam praktek sehari-hari ya teman-teman. Misalkan gini, VV nih, VV di kampus bergaul berlima. VV punya geng 5 orang. Terus habis itu VV tiba-tiba curhat ke aku. VV bilang gini, Kak, bener deh temen aku tuh yang berempat itu nggak asik banget. Kita udah temenan dari awal semester. Sekarang aku dijelek-jelekin, diomongin, pokoknya aku dimusuhin. Gitu kan. Oke, selidik punya selidik. Aku tanya dong ke 4 orang ini. Ternyata cuma 1 orang ini yang ada nggak suka sama VV, jadinya dia ngomongin VV ke 3 temen yang lain. Nah pertanyaannya, kan tadi VV bilang, mereka nih 4-4-nya musuhin aku. Pertanyaannya waktu udah tahu cuma 1 orang ini yang ngomongin dan sebenarnya nggak suka. Artinya 4 orang itu bukan sih yang musuhin? Bukan kan? Cuma 1 itu kan? Nah terkadang dalam keseharian kita ngomong gampangnya mereka, seolah-olah itu udah keseluruhan orang-orang keempat itu. Padahal ternyata cuma 1 doang kok yang nggak suka. Gitu. Nah, kita belajar apa sih dari satu fitur ini, deletions, bahwa kita mesti cek kembali, kita mesti konfirmasi kembali, kita nggak bisa sekedar asumsi bahwa, oh, mereka musuhin gua, enggak. Itu yang namanya gunanya kita nggak boleh berasumsi, tapi kita konfirmasi. Nah, itu contoh 1, deletion. Contoh yang kedua, teman-teman, yang namanya, aku sebutnya distortion ya. Ada distortion, yang kedua ini, cause effect. Jadi, teman-teman kalau melihat jari aku ini, kelihatan nggak ya? Yang ini kan agak sedikit, kelihatan ya, agak sedikit, apa sih, kayak patahan gitu ya, patahan. Ya karena bekas patah gitu dulu. Nah, dulu aku patah ini zaman SMP, teman-teman. Waktu mau UN lagi, bayangin. Aku patahnya itu Jumat, UN-nya hari Seninnya. Itu aku suka cerita ke orang-orang gini. Dulu dari luar, lagi pelayanan di luar negeri, terus abis itu nelfon gue selama 1 jam, cuma buat ngomong, jangan keluarin motor ya, gitu. Kamu juga belum punya SIM, gitu. Nah, zaman dulu kan, kalau Niko pasti inget, ujian nasional nih, SMP, kita kan masih yang bulet-buletin gitu ya, pakai penggaris ya, bener ya. Kalau VV mah udah nggak inget kali, udah nggak ngerasain V ya. Nah, aku tuh waktu itu mau beli penggaris itu ke mall deket rumah lah, supermarket gitu. Dia baru deket rumah, kayak kena azab gitu bahasanya mungkin. Tiba-tiba hujan badai dan aku jatuh dari motor gitu. Sejak hari itu dan sampai hari ini nih jari bengkok gitu. Nah dan di situ aku selalu bilang, pokoknya karena emak gue nelfon gue, jari gue patah. Padahal sebenarnya ada hubungannya gak sih emak gue nelfon gue sama jari patah? Nggak ada lah. Even gini loh, aku waktu itu usia masih 15 tahun sekitar, belum ada SIM ya kan, nggak pakai helm. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau terjadi yang lebih parah, nggak usah cuma jari deh, leher atau mungkin nyawa hilang, bisa nggak? Bisa. Tapi penyebabnya apa? Karena mama telepon? Bukan. Penyebabnya ya simply karena itu terjadi karena kelalaian aku aja. Tapi bukan, nggak ada hubungannya sama mama telepon. Gitu. Itu contoh distorsi. Dan yang ketiga, teman-teman, generalisasi. Ada seorang teman aku yang usianya udah lebih di atas aku. Dia ngomong gini ke aku, Tuhan tuh nggak pernah nolong gue deh seumur hidup gue, dia bilang gitu. Aku cukup surprise dengan pernyataan dia, dan aku tanya, kenapa lu ngomong gitu? Aku bilang, lu bayangin, dia bilang. Dia ngomongnya dengan menggebu-gebu, kayak kesaksian KKR dah, asli. Jadi, dia bilang, lu bayangin, dulu gue mau masuk UI, sastra Inggris, Tuhan nggak izinin gue bisa masuk situ. Terus apa, dulu zamannya gue mau kuliah, dia kan ngajar, akhirnya dia nggak masuk UI, dia masuk ke belajar sastra Inggris di kampus lain, tapi dia mau apply untuk ngajar di LIA. Nah, LIA itu kan dulu cukup bagus lah untuk sekolah belajar bahasa Inggris, dan gajinya sangat lumayan. Tuhan nggak izinin lagi gue ngajar di LIA gitu. Jadi benar-benar Tuhan tuh nggak nolong gue. Nah, akhirnya aku tanya ke dia begini, lu yakin Kak Tuhan nggak pernah nolong barang sekalipun dalam hidup lu? Dan dia langsung terdiam, teman-teman. Kayak, gue nggak satu sinode bareng dia gerejanya, tapi gue kasih gambaran bahwa orang ini, teman-teman, dia ada di satu gereja yang cukup besar, dan dia memimpin 40 komsel, taruhlah 40 komsel, satu komsel 10 orang, jadi 40, jadi dia bisa mimpin berapa orang tuh, kurang lebih 400 ya, sekitar gitu.
Dan dia masih hidup dengan pemikiran seperti itu. Gue ngobrol sama dia tuh tahun lalu. Jadi bisa kebayang nggak sih bahwa lo memimpin sebanyak itu orang, tapi lo sendiri lo nggak ngerasa Tuhan nolong lo, come on gitu. Nah itu soal generalisasi teman-teman, bahwa kita mengkategorikan sesuatu yang pokoknya di Tuhan jahat aja buat dia gitu. Tapi dia pelayanannya oke banget. Tapi dia wah keren deh pokoknya kalau urusan ngomongin pelayanan dan lain-lain. Nah sampai sini teman-teman, gue kasih tahu teman-teman bahwa soal 3 hal ini, karena gue belajar hal ini mungkin setahunan ya, udah setahunan, dan teman-teman nggak mungkin bisa langsung paham juga langsung saat ini juga, karena butuh, nih Faye abis aku ngomong gini, kamu mungkin kayak, apa sih ini istilahnya aja masih agak susah gitu kan, terus penjabarannya juga gimana. Nah ini teman-teman harus ngalamin aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Distortion, generalization, deletion. Karena ini sehari-hari banget, dan ini bisa, cuman istilahnya ilmu ini bisa kita jalanin kalau kita praktekin. Karena tadi ini, sekali lagi aku bilang, ini ilmu komunikasi praktikal. Sedikit aku info teman-teman bahwa aku belajar kayak gini cukup banyak karena dulu dari IB lulus, aku ada langsung kerja di perusahaan training namanya Power Character selama 2 tahun. Lalu aku ngambil S2 Teologi dan Pendidikan Agama Kristen. Dan pas pandemi kemarin aku banyak belajar, banyak mencari hal-hal yang aku rasa ini berguna untuk aku melayani anak muda yang couple dan juga kehidupannya. Gitu, makanya aku bilang ini sangat praktikal teman-teman. Nah, kembali ke si cerita Elia tadi ya. Aku mau kasih teman-teman gambaran gini. Menariknya gini teman-teman. Di ayat, kalau teman-teman baca ya, Perjanjian Lama itu kan gaya bahasanya yang puitis, ya kan. Kalau di ayat kedua nih teman-teman, kalau aku bahasain nih, kan dibilang gini, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Bahasanya gampang gini, suruhannya Izebel ngomong kayak Elia gini, pokoknya besok nih, waktunya kurang lebih kayak jam gini nih, mati lo pokoknya. Nah, tapi gue dari tadi gitu nggak apa ya. Tapi agak bingungnya tuh gini loh, guys. Ini si suruhannya Isabel ngomong kayak gaya komunikasi apa sampai seorang Elia begitu takutnya. Ya, di ayat keempat dibilang gini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, jalan sehari loh guys. Terus apa? Sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati, katanya, kemudian ia ingin mati ya. Kalau ini balik lagi deh pikir yang logikanya, dia diancam sama Isabel buat mati besok, tapi dia mesti mesti jalan sehari perjalanan jauhnya untuk dia minta mati juga sama Tuhan. Jadi lucu juga nih waktu aku baca ini. Kalau mau mati lu besok juga mati sama Isabel, apa bedanya? Terus kalau misalkan let's say gini, kalau Tuhan mau mati lu di rumah janda Sarfat gitu kan, bisa nggak? Bisa. Atau Tuhan mau lu mati waktu ngelawan 850 nabi itu, bisa nggak? Bisa. Lebih terhormat lah ya mati di depan 800 orang, cincai lah lu lawan 800 mah mati, ya make sense lah gitu, masuk akal. Tapi ini cuman diomongin doang loh teman-teman. Cuman diomongin doang, dan Elia takut itu. Ini Elia loh nabi ya. Nah yang lebih seru lagi nih, yang selanjutnya. Kemudian ia ingin mati, katanya, ayat 4 ya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, kalau teman-teman lihat di KBBI, di Google nih, istilah distorsi itu artinya penyimpangan makna. Nah, jadi teman-teman, kalau waktu aku baca ini lagi, nih Elia udah aneh banget, minta mati. Terus dia bilang, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Pertanyaannya gini, nenek moyang yang mana? Siapa? Nenek moyang, taruhlah Abraham, Ishak, Yakub gitu ya, 3 ya. Oke, terus ini aku punya ini aja ya, waktu ngerenungin gitu. Terus taruhlah Abraham, misalkan, aku nggak lebih baik Tuhan dari Abraham. Abraham nggak lebih baik dalam hal apa? Dalam hal bangun tenda, dalam hal masak, dalam hal apa?
Jadi dalam hal apa yang dalam hal apa yang seorang Elia nggak lebih baik dari nenek moyangnya, yang membuat dia istilahnya bisa bilang, Tuhan cabut aja deh nyawa gue. Jadi sangat nggak masuk akal, teman-teman. Dan kalau misalkan di istilah mungkin psikologinya, Elia tuh mengalami ini yang kalau teman-teman tahu, orang kan kalau ngalamin stres, kalau di low point-nya disebutnya depresi, tapi kalau di atasnya disebutnya manik. Nah, cuman kalau dia ngalamin depresi itu ada 3, teman-teman. Fight, flight, sama freeze. Nah, seorang Elia ini aku ngelihat dia ngalamin yang namanya flight dan freeze juga sih. Jadi dia kabur kan, lari dari masalah ini. Nah, itu makanya aku bilang, teman-teman, Elia mengalami distorsi, penyimpangan makna yang sangat jauh gitu loh. Dan ini aja seorang Elia. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan dulu gak? Aku masih ada waktu. Sekitar 5 menit. Belum ya? Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalau biasanya gini nih, wah, belum ada Kak, nanti ada pertanyaannya pas selesai gitu kan, nanti DM aja, tenang aja, pasti dijawab juga. Dijawab sama admin saya, asik, enggak. Belagu banget sama admin saya. Gue sendiri kok yang jawab, tenang aja. Kalau saya nggak jawab, nanti chat PV dulu. Enggak lah, bercanda ya. Oke, guys, jadi yang menarik, Gerard mau nanya nih kayaknya. Dia tadi sempat on mic. Enggak ya, mungkin kepencet. Oke, teman-teman, aku kasih contoh lagi nih di 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-18. ke-16. Di sini dibilang gini ya. Ini kan judul perikopnya Elia dan janda di Sarfat. Ayat ke-16 dibilang gini. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Nah, ini aku rasa teman-teman lebih banyak tahu lah tentang cerita ini kan, janda di Sarfat, terus habis itu harusnya mati, tapi Tuhan izinin terjadi mujizat. Tapi yang ayat 17 seru. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Nah, yang namanya sakit keras, nggak ada nafas lagi, itu artinya apa ya guys? Nggak ada nafas. Ayo, sakit apa yang nggak ada nafas? Nah, kan tebak-tebakan. Yang namanya nggak ada nafas ya udah gone gitu ya. Meninggal. Ayat 18 nih, ini menurut aku juga terjadi distorsi yang luar biasa dari seorang janda di Sarfat ini. Dia bilang gini, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Itu ayat 18 ya teman-teman. Padahal di ayat sebelumnya, dia udah mengalami mujizat Tuhan, dia udah mengalami campur tangan Tuhan dalam hidupnya, yang harusnya dia bilang di ayat-ayat sebelumnya, kalau teman-teman baca, aku nih, dia ngomong kayak Elia, aku cuman bakal bikin roti ini, makan sama anakku, habis itu kita nunggu mati. Tapi Elia bilang, buatin dulu buat gua, baru buat gua sama anak lu, nanti lu ngalamin mujizat Tuhan. Jadi dia ngalamin mujizat Tuhan, tapi waktu dia ngalamin juga yang gak enak, yaitu apa, anaknya Tuhan izinin mati gitu ya, dia ngamuk sama Tuhan gitu. Jadi teman-teman, kadang ini jadi pertanyaan gue juga buat setiap kita, buat gue juga gitu. Apakah, kalau pakai bahasanya Ayub ya, apakah kayak Ayub ngomong ke istrinya, apa lu cuma mau nerima yang baik doang sih dari Tuhan? Terus kalau jahat enggak gitu? Atau yang enggak baik menurut lu nggak mau terima gitu? Nah, ini pertanyaan buat setiap kita juga sih teman-teman malam ini. Lebih ke dari 3 filter ini ya teman-teman. Gue cuma mau nanya gini sih. Waktu kita ikut Tuhan, motivasinya apa sih? Apa cuma menerima yang baik aja? Ya kan? Nah, di sini nih terakhir teman-teman. Di ayat yang 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-13b, firman Tuhan bilang begini, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, teman-teman kalau lihat, ini pertanyaannya sama persis dengan ayat ke-9, dan jawabannya Elia juga sama persis, sampai 2 kali. Ini jawaban Elia yang kedua ya, ayat 14 dibilang gini,
Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi yang seru teman-teman, ayat 15 ya. Mungkin Tuhan ini nanya kedua kali dan Elia menjawab kedua kali dengan jawaban juga yang sama. Mungkin kalau gue jadi Tuhan kayak tarik nafas gitu ya, terus oke ya. Jadi ayat 15 firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, teman-teman sampai sini, aku cuma mau ngomong gini nih, teman-teman. Elia ini mengalami hal yang buat dia, ya sampai dia mau mati gitu ya, jadi ngalamin depresi mungkin. Tapi, dan dia bilang, Tuhan cuma gue loh satu-satunya orang yang sampai sekarang masih memperjuangkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Pak, masih ada Hazael, masih ada Yehu, masih ada Elisa, masih ada 7.000 orang lagi yang gue simpen. Jadi di sini teman-teman, gue mau bilang apa sih? Kita jangan ngerasa kita yang paling dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai siapa ya itu urusan dia. Kalau Tuhan mau pakai kita, itu udah sangat, sesuatu yang kita sangat syukuri lah. Dan gak usah terlalu bangga juga. Kenapa? Karena kita milik dia kok. Kita milik dia sepenuhnya, jadi dia mau pakai kita sebagaimanapun itu terserah dia. Karena apapun yang kita miliki hari ini, apapun yang bisa kita nikmati, apapun yang kita bisa syukuri, lebih dari itu gue yakin sih kita semua sepakat dan sepaham bahwa Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu dalam kehidupan kita sampai hari ini. Satu hal deh yang paling kita syukuri apa? Tuhan mati buat kita. Kalau Tuhan nggak pernah mati buat kita nggak bakal ngalamin yang kayak, aduh susah ya kak sekarang kuliah nih, udah mau lulus, nanti cari kerja, atau yang lagi cari kerja juga, aduh kerja tuh ternyata nggak enak ya, atau yang udah mau masuk nikah, aduh mau nikah susah ya. Kita nggak bakal ngalamin yang kayak begini. Kenapa? Kalau kita nggak diselamatkan. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita keselamatan dan kita adalah miliknya Kristus ya teman-teman. Gue tutup dengan, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan di chat, cuman gue tutup dengan sebuah cerita gini teman-teman. Ada seorang kakek di sebuah desa. Dia setiap pagi dia datang ke hutan, maksudnya masuk ke hutan bareng naik kuda. Lalu pagi hari itu waktu dia lagi di desa itu, dia kan ngambil kayu bakar gitu ya. Waktu dia mau naruh ke atas kudanya lari. Wah, si kakek bingung, ini kuda lari nggak balik-balik gitu kan. Terus si kakek bilang, wah saya udah tua gini mah nggak kuat mau bawa kayu bakar sebanyak ini kan. Akhirnya dia taruh, ya udah dia baliklah ke desa. Waktu dia pulang, udah siang menjelang sore, tetangganya nanya, kek kudanya mana? Kabur tuh tadi dalam hutan. Terus si tetangganya ini ngomong, wah sial banget sih kakek. Udah mau ngambil kayu bakar ke hutan, kuda pakai kabur segala ya kan. Terus kakek ini cuman senyum lalu dia bilang, sial atau beruntung, siapa yang tahu. Keesokan harinya, pagi-pagi, kudanya balik. Tapi kudanya balik nggak sendiri. Bawa pacar ternyata. Kuda betina, kudanya si kakek kan jantan kan. Balik, wih, kok si Komeng, si kudanya namanya Komeng.
si Komeng bawa cewek aja nih. Ini bandel juga nih Komeng masuk hutan kan. Akhirnya waktu itu, wah senang dong si kakek. Wah ada kuda lagi nih, syukurlah katanya. Tetangganya ngeliat lagi, tetangganya bilang, waduh si kakek jadi nambah nih kudanya 2 nih, beruntung banget nih si kakek. Lalu kembali kakek tersenyum dan bilang apa? Sial atau beruntung, siapa yang tahu. Nah, siang harinya kakeknya minta tolong nih sama anak semata wayangnya laki untuk jinakin kuda yang betina kan. Namanya kuda liar gitu kan. Waktu lagi dijenakin, tiba-tiba kuda ini loncat gitu kan. Kelemparlah anak si kakek ini, jatuh, patah kakinya. Nah si tangga ini lihat lagi, aduh baru dapat kuda, sial banget kan. Ini anaknya pakai patah segala kakinya gara-gara nih kuda gitu. Kembali lagi sambil nolongin anaknya, si kakek cuma tersenyum dan bilang apa? Sial atau beruntung, siapa yang tahu. Dan besok, pagi-paginya, dari kerajaan datang surat ke desa itu bilang, semua anak laki-laki yang sehat walafiat, ikut, kita mau perang sama kerajaan sebelah. Pokoknya yang cacat dan pokoknya nggak bisa perang, semuanya stay aja, nggak usah ikut. Jadi apa yang terjadi? Anak kakek ini yang nggak diangkut, karena dia sakit kan, patah kakinya. Sedangkan tetangganya ini punya 7 orang anak, semuanya laki. Nangis-nangis lah ini si tetangganya, aduh anak saya nih 7 laki semua, berangkat deh perang. Saya nggak tahu nanti yang baik cuma bajunya, apa giginya atau apanya katanya kan. Wah sedih banget, kakek beruntung banget, anak kaki patah jadi nggak ikut perang. Lalu kakek ini bilang apa lagi? Sial atau beruntung, siapa yang tahu. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita ini nggak pernah tahu loh mana yang sial, mana yang beruntung. Karena yang kita tahu dalam perjalanan kehidupan kita, waktu kita percaya sama Tuhan, baik atau buruknya, Tuhan izinkan kok terjadi. Ya, tapi kalau hari ini semuanya itu Tuhan izinkan terjadi, gue cuma percaya satu. Itu semua hanya Tuhan mau pakai itu untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Untuk kita percaya sama Tuhan lebih lagi. Kalau mau kesaksian mah panjang banget, kayak gue bilang tadi kan, bokap gue usia 10 tahun dipanggil Tuhan, apakah gue mempertanyakan, apakah gue marah? Sempat gue mempertanyakan, sempat gue marah. Dan ini cerita terakhir banget. Kemarin ada seorang anak muda di persekutuan kita ngomong, jadi dia masih SMP, papanya di Papua, lalu dia cerita gini, dia kesaksian, papaku kok Tuhan izinin kayak diganggu orang katanya, istilahnya waktu didoain dari perutnya itu kayak keluar paku-paku gitu, jadi katanya kayak diguna-guna lah gitu. Terus habis itu dia bilang gini, padahal aku udah kebaktian, aku udah doa, aku rajin gitu loh. Tapi kok Tuhan izinin ya terjadi hal itu sama papaku, bahkan sampai sekarang papaku belum sembuh, masih dalam kondisi penyembuhan terus. Itu mengingatkan aku sih, dulu papaku almarhum pernah ngalamin cacar ular, tahu teman-teman tahu. Itu kan kalau udah muter bisa meninggal gitu ya. Nah, terus aku cuma nanya sama Tuhan dulu, Tuhan papa aku pendeta, orang baik, kok Tuhan izinin nih, Tuhan jahat nih, bilang gitu. Cuman dari ceritanya dia aku kembali teringat, oh iya ya, aku akhirnya nanya balik ke anak ini, aku bilang gini, Angel, namanya Angel, memangnya dengan kebaikan kamu, dengan doa kamu, dengan kebaktian kamu, dengan taatnya kamu bisa nyogok Tuhan untuk membuat segala sesuatunya sesuai yang kamu mau. Dia bengong, dia diem. Oh, iya aku tanya itu. Menurut kamu emang kamu bisa melakukan itu? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu, dengan kebaikan kamu bisa suruh Tuhan semau kamu. Nah, waktu aku nanya itu ke dia paham, dia mengerti bahwa kita nggak bisa teman-teman nyogok Tuhan dengan segala kebaikan, dengan segala suatu pelayanan kita atau apapun. Ini ayat terakhir nih teman-teman, Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Aku bacain langsung ya. Di sini firman Tuhan bilang gini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dibilang apa? Segala kesalehan kami seperti kain kotor kok.
Jadi sekali lagi teman-teman, mengenai 3 fitur pikiran itu, please teman-teman bisa renungin kembali lebih lanjut, teman-teman coba aplikasiin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ngerti, tadi bisa DM aku, atau kalau mau tanya nomor WhatsAppku bisa lewat VV, silakan kita ngobrol yuk. Tapi lebih dari itu teman-teman, bayangin deh, kita ini milik Kristus dan kita sama sekali jangan pernah mencoba gitu untuk menyogok Tuhan dengan segala kebaikan dan segala pelayanan kita. Jangan pernah coba. Kenapa? Nggak ada gunanya juga. Dan jangan berpikir kalau teman-teman berdoa lebih banyak, beribadah lebih banyak, atau pelayanan lebih banyak, itu bikin Tuhan tambah sayang atau tambah nggak sayang. Enggak. Kasihnya Tuhan sempurna kok. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Jadi malam ini itu yang bisa aku share. Thank you sekali lagi kesempatannya VV, Niko, dan teman-teman yang ada. Silakan kita bisa nyambung lagi kok di sosmed-sosmed yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you banget Kodev untuk sharingnya. Aku cerita dikit kali ya. Jadi aku bisa kenal sama Kodev itu ya balik lagi. Waktu itu aku pertama kali notice Kodev dari sharingan yang ada di PD Malayaki. Mungkin teman-teman udah pada itu kali ya. Tiap minggu aku minta tolong, kalau misalnya ada pokok doa, aku bisa minta tolong teman-teman doain untuk komunitas PD Malayaki juga. Dan dari sharingan itu, terus aku jadi kenal Kodev. Terus tiba-tiba Kodev juga sharing di retreat. Waktu itu yang aku pernah cerita sama teman-teman, aku izin retreat karena nggak bisa pelayanan di hari Minggu. Nah, di situ aku merasa aku relate gitu sama kehidupan Kodev, karena Kodev juga anak gembala gitu kan. Jadi aku merasa aku bisa sharing lebih banyak sama Kodev. Dan kemarin pas di Zoom, akhirnya aku berani cerita apa yang sedang aku gumulkan gitu ke Kodev. Dan Kodev bilang, nanti pembahasannya lebih jauh dari itu gitu. Terus akhirnya Kodev cerita di sini gitu. Dan kayak pas banget aja gitu, kayak bener-bener si Kodev beneran menjawab apa yang aku tanyain, dan semoga teman-teman semua juga terberkati juga sama apa yang aku rasakan sekarang, karena aku tidak bisa menceritakan apa yang aku gumulkan gitu, tapi aku juga berharap semua teman-teman bisa merasakan berkat yang sama apa yang aku rasakan sekarang juga gitu. Oke, thank you banget Kodev udah mau sharingin dan sempetin waktunya juga untuk sharing di GMW Pengharapan gitu. Oke, Kodev aku belum minta doa tutup dulu untuk nanti sharing doa muter apa sih doa merantai. Oh. Oke, sip. Yuk kita sebelum doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau malam hari ini kami dapat sama-sama bersekutu, belajar tentang sedikit yang Tuhan sampaikan pada setiap kami. Biar apa yang malam hari ini kami sama-sama belajar, Tuhan pakai kami untuk kami sungguh mengasihi Tuhan lebih lagi, bukan hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk mencoba menyenangkan hati Tuhan, tapi sungguh setiap kehidupan kami dapat layak dan juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami Tuhan, yang Tuhan mau, karena kami adalah milik-Mu. Hanya dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.